Ini adalah tantangan yang berat banget buat gua, karena gua sendiri punya prinsip bisnis yaitu integritas yang sangat tinggi. Oke, jadi beberapa waktu lalu gua sempet dapet tantangan dari sebuah vendor chat, yaitu tim harus ngechat mobil YouTuber dan akan dinilai hasilnya oleh YouTuber tersebut. Cukup menarik karena ini adalah perusahaan refinis atau perusahaan chat yang notabene adalah perusahaan lokal. Dan ini adalah Belkot. Nah, gue terima tantangan tersebut, tapi gue minta beberapa syarat. Yang pertama, gue sendiri yang milih YouTubernya siapa. Yang kedua, komentar gue terhadap hasil produk tersebut nggak bisa dibeli. Artinya, boleh aja endorse gue, boleh aja endorse YouTuber tersebut, tapi gue minta komentarnya apa adanya dan harus sesuai dengan produk tersebut. Artinya kalau produknya emang bagus ya bagus, kalau produknya biasa aja. Dan kalau jelek, ya emang jelek, harus diakuin. Itu gue yang memutuskan untuk memilih Gofar Hilman. Kenapa gue pilih Gofar Hilman? Karena gue sendiri percaya kalau Gofar Hilman sudah beberapa kali melakukan pengecatan mobil dan menyobain beberapa bengkel. Jadi kurang lebihnya Gofar Hilman sudah punya pengalaman di bidang pengecetan secara awam, artinya secara pandangan customer umum, bukan secara pandangan dari profesional tukang cat atau profesional pengusaha bengkel cat. Jadi Gofar adalah orang yang paling tepat. Yang kedua, komentar gua atau pendapat gua terhadap produk Belkot tidak bisa dibeli atau tidak bisa diatur. Itu adalah syarat dari gue. Kalau mau beli komen palsu atau ngebeli pendapat palsu, silakan hire YouTuber lain. Karena gue punya prinsip sendiri, gue akan berkata dan gue akan memberikan informasi sesuai pengetahuan gue pada subscriber gue. Gue sendiri nggak mau memberikan informasi mentang-mentang gue disponsor atau gue dibeli, maka gue akan memberikan informasi yang sesuai permintaan si vendor tersebut. Itu nggak gue banget, atau sesuai permintaan sponsor tersebut, itu nggak gue banget. Artinya boleh sponsor gue, tapi gue tetap lakukan sesuatu atau gue tetap berikan pendapat yang profesional. Artinya boleh aja tetap endorse gue, tapi jangan harap gue memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan hasil produk tersebut. Mulailah dikirim barang tersebut untuk dilakukan trial. Itu kurang lebih ada epoxy primer, ada epoxy surfacer, ada juga reducer atau ada thinner, ada clear coat untuk ya glossy, dan juga ada matte clear coat dan produk-produk lainnya. Sebenarnya produk Belkot sendiri itu adalah produk yang nggak asing sama gue. Jadi ketika gue dapet challenge, dapet tantangan untuk ngecat mobil Gofar Hilman menggunakan produk Belkot, sejujurnya gue sendiri nggak keberatan, karena pada proyek sebelumnya gue sudah menggunakan produk Belkot, yaitu di BMW E36. Ini adalah bukan iklan, ini adalah tanpa iklan, gue nggak dibayar saat gue ngerjain BMW E36 Gofar Hilman. Emang itu gue sudah menggunakan primer dan surfacernya dari Belkot. Artinya apa? Primer, surfacer itu adalah fondasi. Kalau diumpamain di sebuah rumah, itu adalah fondasi. Sebuah rumah kokoh atau enggaknya tergantung dari fondasinya, dari cakar ayamnya. Biar kate, pernisnya pakai yang harga 150 juta atau 80 juta rupiah, tapi kalau fondasi dasarnya tidak bagus, maka pernis tersebut akan merosot ke dalam. Nah, artinya gue sudah pakai Belkot untuk dasar mobil sebelumnya. Artinya memang produk epoxy primer dan surfacer Belkot sudah akrab pada tim 7 Stars Bodyworks. Nah, tapi challenge kali ini memang beda. Gue harus melakukan pengecetan full body menggunakan produk Belkot. Sampai thinnernya, sampai clear coatnya itu harus full Belkot. Yang namanya kita udah familiar dengan undercoat, dengan surfacer dan dengan primer. Tapi jujur aja, kalau untuk clear coat, top coat dan lain-lain, kita belum ada pengalaman menggunakan Belkot. Gue sempat nervous dan saat itu gue sempat melakukan pengecekan. Memang karakternya sempat membingungkan. Saat itu tim laporan ke gue saat dilakukan pengecekan bahwa si clear coat Belkot tampilannya keruh.
tidak seperti clear coat yang biasa kita gunakan, yaitu tampilannya jernih dan bening. Di situ tim sempat agak ketakutan, artinya tim sempat nervous bahwa apakah kita mampu menghasilkan produk yang bagus sedangkan tampilannya nggak biasa. Balik lagi ke prinsip gue yang awal, karena gue sudah make deal, gue sudah bikin agreement bahwa komentar gue nggak bisa dibeli. Silahkan hire gue untuk jadi tim penilai, tapi mohon maaf, kalau untuk beli komentar gue seandainya produk mereka ini adalah nggak bagus, sorry, gue nggak bisa ngerubah jadi bagus. Jangan mentang-mentang, dia hire gue untuk jadi tim penilai, terus produk mereka nggak bagus atau biasa saja, terus gue disuruh bilang bagus untuk promosi. Itu nggak gue banget, silahkan hire YouTuber lain. Itu adalah perjanjian yang kedua. Oke, go ahead, kita tetap keep going, proyek tetap kita lanjutkan. Masuklah ke proses surfacer. Surfacer ini nggak gue bahas secara detail karena gue udah akrab dan gue nggak pernah mengalami kendala pada produk Belcoat di surfacer. Setelah surfacer masuk ke proses base coat, sama di base coat juga gue nggak ada kendala, overall tanpa ada masalah. Dan kita lanjut ke proses clear coat. Ini adalah proses yang belum pernah gue lalui, apalagi untuk pengerjaan full body. Artinya ini adalah pekerjaan yang resikonya lebih besar dibandingkan pekerjaan repair. Pengaplikasiannya agak tricky dan agak berbeda. Jadi si Belcoat ini ternyata pencampuran thinnernya bisa lebih sampai dengan 15%. Jadi sedangkan standar bengkel kita yaitu maksimal 10%. Rata-rata kita menggunakan thinner hanya 5%, itu pun jarang banget. Akhirnya penyemprotan clear coat berhasil dilakukan tanpa ada kendala dan tanpa ada cacat dari produk. Oke, dari hasil pengecetan Toyota Grand Max milik Gofar Hilman, gue harus komentari dan gue harus berikan pendapat yang jujur dan apa adanya tentang produk yang kita gunakan dan hasil dari produk tersebut. Yang pertama dari surfacer. Kalau surfacer sendiri gue sudah akrab dan ini sudah lama kita berkecimpung dengan merek ini. Jujur aja surfacer tidak ada kendala, surfacer daya tutupnya bagus dan oke. Jadi harus gue bilang kalau dibandingkan lokal to lokal, jadi produk lokal dengan produk lokal yang lain, produk Belcoat lebih unggul, baik dari hasil dan dari harga. Jadi harganya cukup kompetitif karena nggak imbang kalau kita bandingin produk si Belcoat bagus tapi mahal, itu juga nggak seru. Jadi kalau Belcoat sendiri yaitu harga di pasaran kurang dari 100 ribuan dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lainnya yang harganya segituan juga. Jadi Belcoat ini produknya sudah cukup aman dan sudah cukup familiar, dan gue memberikan nilai oke dan bagus baik dari harga maupun dari detail produk. Jadi si Belcoat sendiri sudah punya produk yang disebut produk epoxy primer, yaitu untuk epoxy di atas plat dan epoxy surfacer dan epoxy filler untuk body repair, keperluan spot repair, keperluan cepet-cepet, itu sangat cocok dan so far belum pernah ada masalah di gua. Oke, komentar gue terhadap pernis, karena di sini gue konsentrasi banget. Temen-temen tuh banyak yang fokus mengenai hasil akhir pernis. Menurut gue hasil akhir pernisnya di luar ekspektasi. Tim gue juga setuju bahwa hasil akhirnya di luar perkiraan mereka. Karena yang pertama, ketika dituangkan ke gelas ukur, gelas aduk, clear coat ini kok keruh? Sempat menjadi pertanyaan. Tapi ternyata setelah diaplikasikan, glossinya benar-benar di luar ekspektasi tim dan gue sendiri. Daya kilap atau tingkat kualitas daya kilap si vernis Belcoat. Kalau pendapat gue dan tim setelah kita rapat, kita setuju bahwa si vernis Belcoat ini sudah di atas rata-rata vernis lokal. Jadi kalau kalian bandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang vernis lokalan juga, sudah pasti Belcoat kualitasnya di atas vernis lokal. Itu gue bandingkan dengan vernis merek lain yang gue nggak bisa sebutkan mereknya, yang range harga vernisnya sekitar 150.000, 170.000. Vernis Belcoat ini
kualitasnya sudah di atas vernis-vernis tersebut. Teknis saat pengaplikasian clear coat atau vernis. Jujur aja, laporan dari tim kita mengalami kendala, yaitu kendalanya vernis tersebut susah ditembak untuk licin. Setelah kita bedah dan kita diskusi dengan technical support Belcoat, ternyata memang karakter vernis Belcoat berbeda dengan karakter vernis yang biasa kita gunakan. Jadi ini adalah soal teknis kerja aja, bukan kesalahan produk. Jadi kalau Belcoat sendiri bisa dicampur thinner lebih banyak dibandingkan vernis-vernis yang import. Jadi keunggulannya sendiri ketika thinner yang dicampurkan lebih banyak. Jadi buat kalian yang masih melakukan DIY atau do it yourself atau belum menggunakan alat-alat super mahal seperti bengkel-bengkel profesional, kompresor apa adanya, selang apa adanya, spraykan apa adanya, kalian bisa mampu menghasilkan hasil vernis yang licin tanpa harus alat-alat yang mahal. Artinya ketika vernis import, ketika kalian mencampur thinner lebih dari 10%, maka kalian akan mengalami kerusakan pada hasil akhir vernis tersebut. Sedangkan kalau kalian nyampurnya sedikit, maka kalian mengalami kendala susah banget mendapatkan hasil licin yang maksimal. Tapi keunggulan vernis Belcoat, kalian bisa mencampurkan thinner lebih banyak pada vernis import pada umumnya. Jadi kalian nggak perlu alat-alat yang canggih, angin yang super gede, spray gun yang super support. Kalian sudah bisa mendapatkan hasil cat yang maksimal. Yang tadinya gue anggap kekurangan Belcoat, ternyata gue salah bahwa itu adalah keunggulannya. Bahwa si Belcoat ini bisa dicampur vernis lebih banyak tanpa harus merusak hasil akhir. Berikutnya, support terhadap lingkungan. Gimana sih Belcoat ini? Karena gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Vernis boleh bagus, vernis boleh mahal, tapi aplikasinya mudah atau enggak. Karena banyak seperti vernis-vernis yang vernis import yang grade-nya udah grade super duper mahal, banyak banget gagal karena vernis tersebut sangat sensitif terhadap lingkungan. Terutama teman-teman yang belum memiliki benar-benar lingkungan yang steril seperti oven yang steril, angin yang steril, oli yang steril, dan lain-lain, kompresor yang super canggih. Maka Belcoat ini cocok untuk kalian karena Belcoat terkategori vernis yang bandel dan tidak cengeng. Ini penting karena kita males yang namanya kerjaan itu harus gagal, harus ngulang karena vernisnya cengeng dan sensitif. Karena nggak super duper clean, nggak super duper bersih, super steril, maka cacat, ada bolong-bolong, ada kawah, ada genggang, dan lain-lain. Nah, di kali ini di trial gue tidak menemukan kendala-kendala seperti itu. Jadi overall pengaplikasiannya cukup mudah. Oke, yang menjadi pertanyaan terakhir dan yang paling inti, apakah vernis ini akan bertahan lama daya kilapnya dan akan kuat mengkilap terus? Jawabannya gue belum tahu karena gue baru melakukan pertama kali vernis menggunakan Belcoat Clear Coat, baik yang glossy maupun yang matte, yaitu pertama kali di mobil Toyota Grand Max Gopher Hillman. Tapi berdasarkan pengalaman gue yang sudah belasan tahun di bengkel cat, gue bisa pastikan bahwa yang namanya vernis dengan komponen 2K sudah dipastikan jauh lebih kuat dibandingkan vernis dengan komponen 1K. Oke, harapan gue terhadap produk Belcoat. So far produk Belcoat sudah bagus dan user friendly banget, harganya juga kompetitif. Harapan gue semoga dipertahankan karena yang udah-udah brand lokal ini cukup banyak datang dan pergi karena konsistensinya yang kurang. Mudah-mudahan Belcoat bisa bertahan, maju terus produk Indonesia.